Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya Faras dari Vinsera Research ya akan menyampaikan sedikit pembahasan ya terkait dengan kondisi rupiah kita yang terdepresiasi dan kembali mencatatkan rekor terlemah yaitu hingga tembus 17.600. Oke. Jadi di slide ini ya telah disediakan performa USD terhadap Indonesia rupiah atau IDR dari 1 Januari hingga 13 Mei 2026. Di sini saya sendiri ya, Faras akan menyampaikannya baik dari time frame maupun ke dampaknya. Oke. Jadi yang pertama ini adalah kita akan bahas ya terkait dengan time frame dari performa USD terhadap rupiah kita dari beberapa event yang dimana ini tentunya nggak semua event kita taruh ya di time frame ini ya di data ini, tapi sekiranya ini sedikit ya menggambarkan kondisi rupiah kita yang melemah yang disebabkan oleh fundamental maupun struktural. Oke, yang pertama adalah mengenai performa ini ya kita lihat dari awal masuk ke dalam 2026, tepatnya di 6 Januari 2026 ada warning pertama dari MSCI terkait dengan pasar modal kita yang dimana terlalu skeptis berbicara soal transparansi data karena ya diragukan dari transparansi shareholder ya di bawah 1% dan free floatnya. Dan sebelumnya, sebelum 6 Januari ya untuk intermezzo sedikit, masuk ke dalam 2026, rupiah itu ada di angka sekitar 16.400 dan memang sudah berjalan menuju pelemahan. Namun pelemahan didorong kuat, dari pasar modal, yaitu warning pertama dari MSCI yang tertera di sini rupiah berada pada level 16.750. Selanjutnya, 5 Februari 2026, Moody's ya, salah satu lembaga kredit rating internasional ya, yang merating investment outlook Indonesia ke negatif. Sebelumnya, bagi teman-teman yang tidak tahu terkait dengan Moody's ini adalah kredit rating yang merating dua hal, yaitu grade investment sama investment outlook. Nah, untuk konteks Indonesia, Moody's memberi rating pada investment outlook kita menjadi negatif. Bukan grade, tapi outlook ke depan. Mereka menilai ini dengan data APBN kita yang dimana defisit. Dan teman-teman tahu proporsi defisit terbesar yaitu ada di MBG, lalu juga ada risiko terkait dengan kenaikan harga minyak minyak mentah dunia, dan ini mengakibatkan subsidi BBM di Indonesia naik. Sedangkan dalam anggaran, pemerintah itu menggunakan asumsi harga di sekitar 70-an per barel. Namun jika teman-teman lihat, harganya itu bahkan sudah lebih dari 90, bahkan sudah tembus di 100, baik dari Brent crude oil maupun dari WTI. Dan terlihat ya di sini, pada 5 Februari, rupiah berada pada level 16.830. Selanjutnya pada 28 Februari 2026, konflik antara Amerika Serikat dan Iran pecah. Ya, konflik geopolitik yang berada di Timur Tengah. Yang dimana di saat yang bersamaan, emas juga mengalami penurunan. Dan ini juga menggambarkan situasi investor itu yang merotasikan asetnya tuh ke aset yang aman. Salah satunya adalah dolar Amerika Serikat. Apa hubungannya dengan emas? Jadi karena emas itu sudah di all time high, artinya banyak investor yang taking profit dan merotasikan asetnya ke dolar Amerika Serikat. Dan ketika rotasi itu terjadi, maka pembelian USD atau dolar Amerika Serikat jadi bertambah dan itu berdampak pada apresiasi dari dolar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika Serikat terapresiasi, tentunya ini akan menjadi pelemahan untuk beberapa mata uang. Salah satunya adalah Indonesia yang mengalami depresiasi. Terlihat pada 28 Februari, ya, level rupiah berada pada 16.860.
Dan setelah 26 Februari, tentunya ini banyak sekali kejadian di internasional seperti faktor geopolitik, konflik atau eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran yang semakin memuncak, kemudian berdampak juga kepada penutupan Selat Hormuz, dan masalah suku bunga dan lainnya, lalu juga adanya peningkatan pada investor dolar Amerika Serikat yang tentunya jadi menjadi pelemahan untuk rupiah, hingga 11 Mei 2026 ya, pembobotan dari MSCI untuk saham kita dan sekaligus memberikan freeze ya atau penundaan untuk pengumuman kelas kita ya, seperti yang ada di warning pertama MSCI yang ingin menurunkan kelas investasi kita ya jika tidak adanya perubahan. Namun di sisi lain OJK sudah melakukan strukturisasi pasar modal dan ini cukup baik, responnya baik dari OJK, dan MSCI sepertinya ingin melihat konsistensi dari strukturisasi dari pasar modal kita. Ya, yang terpenting adalah transparansi data dan free float tadi. Yang ini menjadi tujuan dari investor agar likuiditas itu tidak terbatas dan tidak hanya di hold oleh segelintir orang saja. Itu konteks untuk pasar modal tadi yang mengakibatkan depresiasi rupiah. Sebenarnya ya lagi-lagi ini bukan eh, semua time frame ya kita masukkan di sini, tapi ini mungkin sebagai gambaran bahwa saatnya rupiah ini sedang diserang ya dari beberapa arah, dari fundamental ekonomi domestik dan struktur fundamental dari ekonomi domestik juga. Di sisi lain juga ada faktor dari global. Dan pelemahan atau depresiasi rupiah ini ya itu sudah mencapai 4,74% dari awal 2026 hingga 13 Mei 2026. Yang ini juga menunjukkan performa yang kurang baik, bahkan eh, cukup beresiko khususnya untuk barang impor, karena kenaikan dolar atau bisa dibilang pelemahan rupiah tentunya ini juga berdampak pada kenaikan harga barang, terutama barang-barang yang impor. Di sisi lain, perusahaan atau emiten yang memiliki utang luar negeri, utang dengan basis dolar Amerika, lalu juga komposisi atau barang yang juga basisnya impor, tentunya ini juga akan menekan margin revenue dari perusahaan, dan ini bisa kita simpulkan ya, dan kita bisa lihat bahwasannya pelemahan rupiah ini bahkan menyerang sektor real dan konsumsi, yang dimana ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita, yang dimana kalau teman-teman tahu formula dari pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah net ekspor ya. Namun teman-teman juga tahu di pemberitaan sebelumnya bahwasannya Indonesia pertumbuhan ekonominya tumbuh di 5,1%, tapi didongkrak dari pertumbuhan government spending ya, yaitu ada di 21%, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup penting untuk mempertimbangkan sektor real dan juga konsumsi rumah tangga, karena itu bagian salah dua itu bagian dari komposisi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan mungkin ya cukup miris ya dilihatnya dan mendengarnya bahwasannya Pak Prabowo mengatakan bahwasannya rakyat desa tidak pakai dolar. Jadi ya tidak perlu yang bagaimana-bagaimana. Mungkin kalau dari segi transaksional iya, karena memang penggunaan dolar ini sebenarnya ya untuk konteks masyarakat desa ya tidak dipakai. Namun efek transmisinya ini cukup berbahaya karena sebenarnya ini akan mengakibatkan kenaikan harga. Sebelum kita masuk ke dalam kenaikan harga, mungkin teman-teman bisa cek di sini tabel ini. Ada komoditas dengan volume impornya cukup besar dan akan kaget ketika kita lihat import dependency rasionya. Jadi mana seperti gandum, ya, pupuk NPK itu
IDR-nya atau import dependency ratio-nya itu besar. Dan itu juga ada pada bawang putih dan kedelai. Pada data ini tentunya kita nggak banyak kasih yang lain gitu, data yang lain. Padahal ya masih banyak seperti ada alat kesehatan, farmasi, obat-obatan itu volume impornya juga cukup besar. Jadi cukup berbahaya jika ini dibiarkan dan ya semoga kedepannya juga bisa dibenahi gitu, baik dari struktur ya maupun dari perekonomian kita. Dan selain negara, mungkin teman-teman juga harus bersiap-siap dan juga jangan terlalu banyak mengeluarkan uang ya untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Jadi pada saat-saat dalam ketidakpastian seperti ini ya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan dan mungkin kurang lah ya untuk perekonomian, khususnya untuk dilihat dari depresiasi rupiah, ini mungkin teman-teman harus lebih bijak lagi dalam mengeluarkan uang untuk berkonsumsi dan lainnya ya. Selagi itu tidak perlu kayaknya tidak usah gitu. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga dari komoditi ya, dari minyak mentah plus olahan dan LPG di bulan Maret ya, itu ada di 3,17 miliar. Dan secara akumulatif kuartal 1 dari Januari hingga Maret itu sudah mencapai 9,5 miliar. Yang dimana ketika rupiah mengalami pelemahan ini akan jadi berbahaya. Dan efeknya dari pelemahan rupiah ini terhadap dolar adalah imported inflation. Jadi sebenarnya memang secara transaksional masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Namun ini akan berdampak pada imported inflation karena yang seperti kita ketahui Indonesia itu masih banyak barang yang kita impor. Jadi kalau misalkan rupiah kita mengalami pelemahan, tentunya ini akan menyebabkan kenaikan harga barang, kenaikan distribusi ya dari BBM. Dan ini akan menekan daya beli masyarakat di saat seperti ini. Dan ini tentunya akan, kalau kita lihat dari komposisi pertumbuhan ekonomi ya ini akan mengganggu dan ini akan berdampak karena kita ya perekonomian Indonesia itu masih ditopang sama konsumsi rumah tangga walaupun memang secara pertumbuhan itu memang didongkrak dari government spending. Tapi balik lagi, proporsinya masih besar di konsumsi rumah tangga. Jadi kalau ini terjadi secara jangka panjang khususnya ini akan menjadi berbahaya untuk perekonomian kita. Namun lagi-lagi perekonomian kita tuh belum ada di angka krisis karena dari suku bunga, dari inflasi, dari pertumbuhan itu masih cenderung aman. Namun resiko-resiko seperti ini khususnya untuk imported inflation lalu juga pelemahan rupiah ini jika terjadi dalam tingkat lanjut dan jangka panjang akan memperbahayakan atau membahayakan perekonomian domestik. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana kondisi rupiah ke depan? Saya ambil data dari UBS Research ya, yang ini dibuat laporannya di 24 April 2026. Jujur ini sebenarnya sudah lewat dari angka forecast ya, kalau misalkan kita lihat dari kondisi rupiah kita, namun mungkin kita bisa lihat pola dan cara mereka mengasumsikan proyeksi dari beberapa valuta asing ya di Asia, khususnya juga Indonesia. Jadi pada laporan UBS Research itu ditunjukkan bahwasannya ada negara yang aman dan ada negara yang tidak aman dalam konteks performa mata uang. Indonesia sendiri masuk ke dalam level cautious dalam laporannya dan di forecast di April itu mencapai 17.200 dan di bulan Juni terapresiasi di 17.000. Namun kalau kita lihat di bulan September hingga tahun depan, tepatnya di Maret 2027, rupiah akan terus mengalami pelemahan. Nah, kita mungkin akan fokus di secara jangka pendeknya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jangka pendek itu didorong oleh capital outflow dari pasar modal dan juga menguatnya dolar AS sebagai demand dari aset safe haven. Untuk jangka panjang sendiri, ini disebabkan oleh fundamental perekonomian. Dan ini memang jadi salah satu highlight dari UBS Research, di mana kenapa mereka mengasumsikan bahwasannya rupiah itu melemah hingga Maret 2027 karena menurut mereka perekonomian kita itu agak ringkih yang mereka lihat dari defisit APBN kita dan resikonya terkait dengan kenaikan harga minyak. Jadi kalau misalkan ini tidak dibenahi dengan baik ya dari segi fundamental maka
pelemahan rupiah akan terjadi hingga tahun depan, 2027, at least sampai Maret. Dan level causes ini, mungkin untuk intermezzo, tidak hanya Indonesia, melainkan dari India, Thailand, dan juga Filipina peso. Ya, jadi ada India rupee, Filipina peso, sama Thailand. Tapi di sini kita nggak masukin Thailand ya, tapi dalam laporannya itu masuk ke dalam level causes. Indonesia, India, Filipina, dan Thailand. Jadi ya sekali lagi data ini ya, proyeksi valuta asing ini sebenarnya kita hanya melihat polanya saja, pola asumsinya. Pola asumsi dari proyeksi ini. Jadi ya secara angka mungkin sudah jauh. Namun kita bisa memahami bahwasannya perlu adanya pembenahan dari fundamental perekonomian dan juga kita tunggu secara jangka pendek hingga menengah terkait dengan MSCI karena pasar modal tentunya juga berdampak pada capital outflow dan ini mengakibatkan depresiasi rupiah. Kurang lebih seperti itu pembahasan terkait dengan rupiah ya. Secara sederhana saja karena ini tidak terlalu banyak data. Jadi teman-teman mungkin bisa join ya di Vinsera karena kita setiap hari Minggu akan ada weekly market briefing. Ini mungkin sederhana aja dan biasanya eh, bukan sembari setelah kita menyampaikan macro insight itu biasanya ada technical analysis gitu. Jadi ada 2 sesi. Dan nanti biasanya akan diakhiri dengan kuis yang ada hadiah yang tentunya menarik. Jadi teman-teman langsung aja join ke grup Vinsera kita. Bisa gratis ya teman-teman, silahkan join. Dan kalau mau yang berbayar dengan benefit tertentu bisa juga join. Oke, sekian dari aku dan aku Faras dari Research and Education dari Vinsera Indonesia. Terima kasih.